Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayo po, bareng-bareng kita jawab sholawatnya. Mudah-mudahan barokah jawab sholawat. Yang punya masalah cepat gampang selesai masalahnya. Mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya utang beres utangnya. Mudah-mudahan yang belum ketemu sama jodohnya Allah kasih jodohnya. Dan nenek-nenek gak pakai ikut amin ya. Hidayatullah segenap beserta staf dan jajarannya. Ayo po, kita doain beliau beserta seluruh anggota DKM panjang umur, sehat badannya, gampang rezekinya, banyak duitnya. Mudah-mudahan dikasih sabar ngurus musholahnya. Mudah-mudahan terus Allah angkat derajatnya. Amin Allahumma. Khusus guru kita pembimbing daripada Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustadzah Khalilah. Sama, ayo kita angkat tangan. Ya jangan malas doain guru ya. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, gampang rezekinya, mudah urusannya, panjang umurnya, banyak duitnya. Amin Allahumma. Segenap para panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temanya mari kita gimana hukum ya, begitu dah pokoknya. Segenap para ibu, maafin ya Bu ya, agak sebut namanya atu-atu. Cuman kalau kata bahasa orang Cakung, everybody I love you full ya Bu. Saya mau nanya, kira-kira kalau ngomongin cinta enak apa kagak? Jawab. Ngomongin cinta enak apa kagak? Laki cinta buat sama bini, kira-kira enak apa kagak? Bu enak, apa sih dikasih sama dia? Tapi tergantung pusat, kadang suami sekarang cinta doang, banda kagak. Yang pertama cintanya siapa Bu? Yang pertama Isra Mi'raj ini cintanya Allah kepada Rasulullah. Tadi saya dengar tuh baca kisah tentang Isra Mi'raj. Maka kalau ditarik sejarah, ada kitab namanya Rahikul Maktum. Ini kitab bicara tentang sirah nabawiyah, termasuk kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita tarik sejarah, Bu, ini ya apa baik nih gua ya. Siap, makasih Bang Kopan. Kalau kita tarik sejarah, sebelum Isra Mi'raj Rasul mengalami masa kesedihan. Apa Bu masa kesedihannya? Beliau ditinggal sama dua orang yang dicintai. Siapa yang pertama? Yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Bu, sama Abu Talib kenal? Sama Abu Talib kenal? Kenal mah kagak, tahu mah kudu. Siapa Abu Talib? Abu Talib pamannya Rasul. Tuh makanya tiap saban sore kalau ada bocah sholawat kan kita jadi kenal tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua. Ini yang hadir gopek, yang nyawa cepet. Ya nama juga hidup ya Bu ya. Kadang-kadang begini-gini kagak hafal, giran dangdut daripada apa. Mohon maaf kadang-kadang tanpa diperintah, ayo baik itu mulut jalan sendirinya nyanyi lagu pecah 1000. Hanya dia
ya. Bu. Jadi Abu Thalib itu pamannya Rasul. Ada satu kitab yang saya bilang tadi, Rahiqul Maktum. Meskipun Abu Thalib ini beda keyakinan dengan Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad kan waktu itu bertauhid kepada Allah. Sedangkan Abu Thalib padahal pamannya tapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu. Apa artinya bertauhid? Bertauhid itu menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Ya Bu. Iya Bu. Jadi bertauhid itu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, bayangin kalau orang tua kita meninggal, kira-kira sedih apa kagak? Itu ibarat kata burung kok, ibarat kata burung 1 tahun. Kalau ada 2 orang penting kita meninggal dunia, itu mohon maaf saya patah dua-duanya tuh, terbang kagak bisa itu burung. Ya betul betul. Bu, ada burung kagak punya sayap bisa terbang. Khadijah meninggal, akhirnya Rasul sedih. Kenapa? Karena sebagian daripada perjuangan Islam itu hartanya banyak dari harta Khadijah. Kenapa Bu? Khadijah waktu itu sebagai siapa? Sehebat-hebatnya perempuan, sekaya-kayanya perempuan. Makanya Islam itu membolehkan perempuan jadi orang kaya. Siapa contohnya? Khadijah. Bu, kalau perempuan jadi orang kaya kira-kira enak apa kagak? Udah ada contohnya di Indonesia. Tuh mantan istrinya Nasar siapa namanya? Zalifah. Bu. Nah, bener nggak? Wah iya rumahnya gedong. Saya pernah main ke rumahnya, masya Allah rumahnya gedong. Terus juga bangunnya dari, itu marmernya mewah-mewah. Tapi kalau Musdalifah sama Khadijah jauh. Jadi Islam itu membolehkan perempuan kaya. Kenapa Khadijah bisa kaya? Karena waktu itu Khadijah dagang. Nah pertanyaannya, kira-kira perempuan boleh dagang apa kagak? Bu, perempuan boleh dagang apa kagak? Dagang cilor boleh kagak? Dagang maklor boleh apa kagak? Dagang bakso boleh apa kagak? Dagang pecel lele boleh apa kagak? Yang kagak boleh dagang kontrakan orang tua. Ibu, boleh Pak Ustadz. Saya mah dagang di online. Dagang apaan? Dagang skincare. Anjay. Kenapa dagang skincare? Biar perempuan-perempuan di kampung saya pada putih, mukanya doang. Mohon maaf sekarang kadang-kadang Ustazah kita rada-rada hampir ketipu kalau melihat perempuan. Apalagi anak-anak muda kalau udah di jalan naik motor, ya Allah sekarang mohon maaf kok. Tadi saya jalan dari Cakung sampai sini ngeliatin muka kagak ada yang hitam pisan. Dari 300 gimana sekarang jadi 270 ya. Jangan Bu, modalnya juga belum ketemu. Ya namanya ibu-ibu kan pinter nawarnya ya. Udah begitu dia pergi dipanggil sama orangnya, Bu sini Bu, tambahinlah goceng. Akhirnya jadi, alhamdulillah. Coba besok mau lebaran ada diskon besar-besaran, kira-kira girang apa kagak? Lah sendal yang tadinya gocap jadi goceng, lah girang nggak kira-kira? Tapi mohon maaf kadang-kadang Bu, sholat yang udah didiskon sebegitu banyak, tapi mohon maaf kadang-kadang kita suka 3. Apa yang pertama? Pertama suka ninggalin, kedua suka ngelupain, ketiga suka ngelalain. Betul apa betul? Padahal cuma 5 Bu, padahal cuma 5. Bagaimana kalau 50? Kira-kira kalau beneran sampai 50 waktu, kira-kira kita tinggalin apa kagak? Kagak pada sholat, kesian anak-anak hadro, kasihan ibu-ibu hadro. Di grup WA dia, Assalamualaikum jangan lupa.
Sore ini kita latihan hadro merbot di musola. Allahu Akbar. La ilaha. Sholat dulu ya, sholat dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hadro di mana? Oh, depan musola. Ayo kita latihan mulai dari pak-pak. Baru pak ajan merbot. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulai tadi pak, sekarang dung. Baru Pak Ahmad dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bu, ya bu. Makanya sholat yang 5 waktu kira-kira, ini saya tanya, ini beneran, ini kita merenung nih pagi hari ini, bercanda tapi merenung. Ini kira-kira 5 waktu lama apa bentar? Kira-kira 5 waktu lama apa bentar? Pok, saya pernah ngitung, ternyata sholat 5 waktu ini nggak sampai 1 jam. Ayo kita hitung bareng-bareng. Sedangkan Allah kasih kita jam 1 hari berapa jam? Pok, nyaut. 1 hari kita dikasih waktu berapa jam? 24. Sedangkan buat sholat cuma 1 jam. Kira-kira sholat dibanding 24 dibanding 1 ataupun 23 dibanding 1, kira-kira banyakan mana? Banyakan 23. Berarti 1 hari kita buat sholat bentar banget. Ayo kalau kagak percaya kita hitung. Bu, sholat pertama mulai sholat apa? Bu, sholat pertama mulai sholat subuh. Jumlah rokaatnya berapa? Bu, nyaut bu. Subuh jumlah rokaatnya berapa? Kira-kira 2 rokaat lama apa benar? Lah apalagi sholatnya di rumah. Allahu Akbar. Amin. Saya aja pernah ngitung, pernah renung. Ternyata sholat subuh itu nggak sampai 10 menit. Bu. Imam kalau Fatihahnya begitu, kira-kira Fatihahnya berapa menit? Bu, 5 menit pas waladhdallin. Makmumnya amin. Imam puyeng. Perasaan tadi pas sholat subuh saya ngadep jamaah jumlahnya 20, ngapa aminnya timbang atu? Yang 19 balik kanan. Kenapa? Fatihahnya lama, udah kayak Imam Masjidil Haram. Bu, kalau Imam Masjidil Haram enak. Sholat kita di Mekah, amin. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh haji, amin. Imam Masjidil Haram itu meskipun itu bacaannya lama, meskipun bacaannya lama, tapi enak masuk ke dalam hati. Emang juga barokah daripada pahalanya beda ya bu ya. Bu, ini kampung apa namanya? Bu, kampung apa? Kampung Baru sama sholat di musola Darul Ihsan sama sholat di imam apa di Masjidil Haram, kira-kira sama apa kagak? Sama, tapi pahalanya beda ya bu. Makanya kalau kita timbang musola begini, bacaan Fatihahnya kalau jadi imam jangan lama-lama. Kenapa? Biar juga jamaah makin cinta sama sholat jamaah. Ibu, tapi emang kadang-kadang jadi imam rada puyeng, cepet di protes, lama di protes ya, makanya tengah-tengah. Apalagi besok terawih ya kok ya, itu terawih jam 7 kurang 10 dia ngelongok ke musola. Imam siapa yang udah datang? Oh, Haji Pi'i. Pas dilihat Haji Pi'i berangkat, kenapa? Haji Pi'i bacaannya cepet. Besok datang pas ngelongok itu kepala ke musola. Imam siapa? Oh no, Haji Ropi. Ya, Haji Ropi. Fatihahnya aja 7 menit gua kagak jadi dah. Ya bu. Tuh subuh 10 menit. Zuhur jumlahnya berapa rakaat? Bu, habis sholat subuh kan sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? Habis sholat zuhur sholat apa? Bu, zuhur sama asar sama-sama jumlahnya 4. Saya pernah ngitung, ternyata zuhur dan asar itu kagak kurang, kagak lebih dari 10 menit.
Kita ngambil patokannya dah. Berarti kalau subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, baru berapa menit itu? 10 tambah 10 tambah 10, berarti berapa menit baru? Pertanyaannya 30 menit lama apa bentar? Boh. Lah ibu tak bapak Ustaz tahu baik. Lah itu kan tontonan Ustaz pas lagi Covid ya. Iya. Boh. Lah buat nonton TV 2 jam kagak berasa, kadang-kadang kita ngomong begini. Lah 2 jam udah kelar baik ini ya. Tapi buat sholat kadang-kadang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kadang-kadang mohon maaf kaki udah gatel banget. Apalagi pas sudah tahiyat, imamnya rada panjang dikit tuh. Apa kita komen pas salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ketimbang tahiyat sampai 2 menit tuh. Ibu. Padahal ini adalah bentuk perjuangan Nabi Muhammad untuk umatnya. Maka mudah-mudahan bagi kita semua yang menjalankan ibadah sholat, mudah-mudahan makin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bu, kenapa sholat ini penting? Makanya saya pernah tanya sama guru saya yang ngaji di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kenapa di Indonesia Isra Mi'raj itu selalu diadakan? Bu, seumpama Isra Mi'raj ini bukan perintah sholat, bisa jadi Isra Mi'raj kagak ada kita peringati. Ya Bu, karena Isra Mi'raj perintah sholat, apalagi kita ini manusia kadang banyak lupanya. Makanya setiap tahun Isra Mi'raj diadakan, minimal setiap tahun ada yang ngingetin kita tentang bahwasannya pentingnya ibadah sholat. Tuh tadi dibaca ceritanya ketika malaikat Jibril, betul nggak kira-kira? Jibril mengantar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan yang namanya bukan buruk. Nah itu kan bukan perjuangan yang gampang. Apalagi kita kan hidup sifatnya walaupun 1000 binata sembahyang, walaupun 1000 binata sembahyang, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 binata sembahyang, walaupun 1000 binata sembahyang. Akhirnya seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Ibrahim, saya mudah-mudahan diberikan kesehatan karena memang jam 12 tadi malam baru keluar dari IGD. Maafin ya Ustaz ya, mudah-mudahan ini kagak kambuh lagi karena memang saya paksain datang kemari. Saya lihat gambarnya penceramahnya cuma 1. Kalau penceramahnya cuma 1 terus kagak datang kan kesian jamaah. Kecuali kayak semalam itu mubaliknya ada 4, makanya saya izin kagak datang karena masih ada mubaliknya. Tapi kalau ini pas saya lihat dikirimin foto lah mubaliknya tujuan saya. Kalau saya sakit terus saya kagak datang, kasihan jamaah ya. Makanya doain saya panjang umur sehat afiat. Ustazah doain saya mah kagak butuh apa-apa, cuma butuh doa. Ilang Ustaz doa doang, duit butuh kagak ya. Itu mah gimana panitia deh ya. Ini saja, mudah-mudahan kita semuanya sehat, jaga kesehatan. Ini lagi musim kagak datang. Ya Bu. Kenapa saya bilang musim kagak datang? Kadang hujan, kadang panas. Makanya kita jaga, mudah-mudahan doanya yang banyak. Berarti hikmahnya gampang kok. Ini kenapa sih Allah ngasih hujan mulu tiap hari kagak berhenti-berhenti? Berarti kita disuruh doa terus tiap hari. Kenapa? Mudah-mudahan dengan makin sering berdoa. Hujan kan termasuk auqatul mustajabah doa.
karena hujan itu termasuk waktu dikabulnya doa. Mudah-mudahan makin sering hujan, makin sering Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Jadi jangan ngeluh. Mohon maaf Pak Ustadz, rumah saya banjir udah 2 hari. Mohon maaf Pak, Allah udah ngasih 300 hari kagak banjir. Ilok timbang 2 hari kita ngeluh. Betul nggak kira-kira? Mudah-mudahan ya bubak-bubak dah banjir-banjiran dah nggak apa-apa. Ya kan lumayan, bocah gratis kagak kolam renang ya. Kolam renang bayar 50.000, depan rumah gratisan ya. Paling habis itu gatal-gatal garu-garu bidikan panu dua nasabu ajmain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.